Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwandi akan menunjukkan materi komunikasi dalam organisasi. Hubungan komunikasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Komunikasi adalah perekat yang memungkinkan kelompok masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik. Peran manajerial ada 3, yaitu peran interpersonal, peran informasional, dan peran decisional. Peran peran interpersonal ada 3, yaitu figur kepala, pemimpin, dan penghubung. Peran interinformasional yaitu peran dari manajer sebagai pusat syaraf organisasi untuk menerima informasi yang mutakhir dan sebagai penyebar informasi keseluruhan. Yang ketiga yaitu peran yang dilakukan oleh manajer sebagai entrepreneur yang menangani gangguan sebagai orang yang mengelola sumber-sumber daya organisasi. Selanjutnya yaitu kegiatan pertukaran informasi. Pencapaian tujuan suatu organisasi memerlukan proses komunikasi. Proses komunikasi memungkinkan anggota organisasi bertukar informasi dengan menggunakan suatu bahasa atau simbol-simbol yang digunakan secara umum. Komunikasi juga mempunyai 2 fungsi penting dalam organisasi, yaitu komunikasi memungkinkan orang saling bertukar informasi. Yang kedua, komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi. Selanjutnya, pola komunikasi. Pola komunikasi secara umum, pola komunikasi dapat dibedakan menjadi saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi non formal. Saluran komunikasi formal yaitu komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Ada lagi yaitu keterbatasan komunikasi formal. Selanjutnya komunikasi informal. Komunikasi informal cenderung fleksibel dan tidak ketat sebagaimana komunikasi yang terjadi di saat istirahat kerja. Selanjutnya cara mengelola komunikasi. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan untuk mengelola komunikasi. 1, bagaimana menangani pesan-pesan yang bersifat secara rutin. 2, bagaimana mengenai krisis komunikasi. Penanganan pesan-pesan rutin. Dalam organisasi besar, pada umumnya volume pesan terdiri lebih banyak dibanding organisasi kecil, tetapi semua perusahaan memusatkan perhatian pada bagaimana memaksimumkan benefit dan meminimumkan biaya. Untuk dapat memaksimumkan manfaat dan meminimalkan biaya, seorang manajer perlu memperhatikan hal-hal, yaitu mengurangi jumlah pesan, instruksi yang jelas, mendelegasikan tanggung jawab, melatih petugas. Yang kedua, penanganan krisis komunikasi. Dalam situasi krisis komunikasi ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain siapkan tim yang terampil dan cekatan dalam penanganan kritis. Usahakan agar manajer puncak segera bertindak pada saat terjadi krisis terjadi. Ciptakan sebuah pusat informasi, menceritakan sesuatu kejadian secara menyeluruh, terbuka, jujur. Jika ada yang salah, segera mohon maaf. Tunjukkan keseriusan Anda bukan saja dalam pernyataan, tetapi juga dalam bentuk tindakan nyata. Selanjutnya itu meningkatkan keterampilan komunikasi. Presentasi, menulis surat, memo, dan
speaking. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.